Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Sani Umaya dari kelas 3A PG PAUD. Nah, teman-teman, di sini saya akan melaporkan mengenai permasalahan anak usia dini. Setelah beberapa hari yang lalu, saya sudah melakukan observasi di dekat rumah saya, yaitu dengan anak dari tetangga saya yang bernama Deelea. Nah, Deelea ini merupakan anak kedua dari Ibu Neng Teti. Nah, setelah saya mengamati Deelea ini, saya melihat bahwa Deelea ini memiliki sifat atau tingkah laku yang agresif. Nah, agresif itu seperti apa sih? Kita coba lihat pengertiannya. Nah, agresif adalah semua tindakan atau perilaku baik secara fisik ataupun verbal yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, dan menyengsarakan orang lain. Nah, sampai sini udah tergambar belum apa itu agresif? Agresif itu memiliki beberapa jenis atau jenis tingkatan seperti itu. Nah, menurut Rita Eka Izati ini, agresif itu memiliki tingkatan yang berbeda, yaitu ada 2 tingkatan. Yang pertama ada agresif yang wajar, dan yang kedua ada agresif yang tidak wajar. Nah, saya melihat bahwa Deelea ini masih dalam lingkupan agresif yang wajar ya, seperti itu. Nah, lalu di pendapat lain juga ada jenis agresif yang lain. Nah, di sini itu ada 3 jenis. Yang pertama ada agresif fisik, agresif verbal, dan agresif pasif. Nah, setelah melihat Deelea ini, saya mungkin menyimpulkan bahwa Deelea ini termasuk pada jenis agresifnya itu agresif verbal daripada ke fisik ya, meskipun fisik pun kadang-kadang ada, misalnya seperti memukul, tapi itu tidak terlalu sering gitu ya. Ketika saya melihatnya tidak terlalu sering, tapi agresifnya itu lebih ke verbal, lebih ke kata-kata. Misalnya ketika sedang marah gitu kan, marah-marah, ketika sudah tidak sabar lagi, dianya gampang gak sabaran gitu ya, jadinya ke marah-marah, terus ngomel, atau misalnya menyindir temannya seperti itu, dan melakukan agresif verbal lainnya. Dalam observasi yang sudah saya lakukan dengan Deelea, saya melihat beberapa tanda-tanda bahwa Deelea ini memiliki sifat atau tingkah laku yang agresif. Nah, apa aja sih tanda-tandanya? Kita coba simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, terlihat Deelea ini banyak sekali berbicara. Lalu yang kedua, Deelea ini sering kehilangan kesabaran atau gak sabaran. Nah, sehingga ketika Deelea ini tidak sabaran, hal itu menimbulkan kemarahan dari Deelea-nya. Jadi kalau misalnya udah kan gak sabaran tuh, terus nantinya tuh jadi marah-marah seperti itu. Lalu sensitif dan mudah tersinggung ketika misalnya ada temannya yang berbicara, ataupun misalnya orang-orang yang di sekitarnya sedang berbicara mengenai suatu hal yang mungkin Deelea tidak suka, dia akan sensitif dan mungkin merajuk gitu ya, ngambek gitu. Terus ada juga saya melihat Deelea ini pernah merebut mainan temannya gitu, secara dipaksa gitu misal. Lalu menyindir temannya seperti yang tadi di awal sudah saya katakan. Nah, lalu yang selanjutnya, Deelea ini juga terkadang memiliki emosional gitu. Ketika emosinya sudah tidak terkontrol, Deelea ini bisa
melampiaskannya gitu dengan mengamuk. Tapi alhamdulillahnya mengamuknya itu tidak separah tantrum gitu ya. Ternyata ada faktor penyebab kenapa sih DLA itu bisa memiliki sifat agresif ini. Ya meskipun di sini saya hanya mengamatinya sekilas ya, tidak mengamati secara berkala seperti di rumahnya setiap harinya seperti apa, bersama orang tuanya seperti apa, tapi kan sudah tahu gitu sedikit-sedikit. Jadi faktor penyebabnya itu yang pasti yang pertama itu dari pengaruh keluarganya. Ketika misalnya di keluarganya itu sering berbicaranya itu yang kasar, maka anaknya pun akan mengikuti gitu ya. Ataupun misalnya perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dibicarakan, dikatakan seperti itu. Anak kan peniru yang ulung ya, jadi bisa saja anak itu sering mengomel, sering menyindir teman-temannya, atau sering berbicara kasar. Itu ada pengaruh dari orang tuanya di keluarganya seperti itu. Lalu mungkin karena kesibukan orang tuanya, karena saya juga melihat bahwa kedua orang tuanya itu memang memiliki pekerjaannya masing-masing, dan Dela ini terkadang di hari-harinya itu ditemani dengan pembantunya mungkin ya. Nah, lalu lingkungan juga sangat bisa berdampak gitu pada sikap yang dimiliki DLA ini. Mungkin karena DLA ini terbiasa memiliki apa yang dia inginkan, jadi ketika ada yang tidak dia miliki, dia agresif, ingin merebut gitu ya. Misalnya contohnya tadi kayak merebut mainan temannya. Nah, setelah kita mendengarkan diagnosis tadi, kita lanjut ke pelayanannya. Jadi pelayanan seperti apa sih yang diperlukan setelah kita melihat diagnosis dari DLA ini? Gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa memberikan pemahaman mengenai hal baik dan hal buruk gitu. Yang memberikan paham kepada anak bahwa hal baik itu seperti ini loh, hal buruk itu seperti ini. Nah, misalnya anak itu sedang melakukan hal buruk. Nah, kita kasih tahu bahwa itu tuh hal yang buruk gitu. Nah, terus kita kasih contoh juga hal yang baiknya itu seperti apa. Misalnya kita harus sayang teman, atau kita harus menghargai orang lain gitu. Jadi jangan sampai orang lain tersinggung, atau bagaimana lah gitu kita mengolah kata-katanya yang yang bisa membuat anak tuh mengerti, paham, dan tetap nyaman gitu. Nah, lalu yang kedua, bisa mengalihkan perhatian anak. Jadi ketika anak sedang marah-marah, kita bisa mengalihkan fokusnya ya kepada fokus yang lain. Mungkin bisa mengajak anak bermain. Lalu yang ketiga, tanya anak gitu. Jadi setelah anak melakukan hal-hal yang agresif tadi, kita tanya anak gitu dengan baik-baik. Kenapa? Ada apa? Kenapa ya? Tadi kok kelihatannya marah ya? Kenapa kok tadi kelihatannya kok nangis misalnya, atau misalnya kenapa kok tadi ngerebut mainan temannya gitu. Kita tanya secara baik-baik, dan kita dengarkan juga gitu apa alasan anak. Ketika anak sudah memberikan alasannya, kita coba tanggapi gitu, kita kasih ucapan-ucapan seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada pahami ekspresi anak gitu. Kita harus mengenal ekspresi anak ketika anak itu akan mulai marah, misalnya seperti mengenali ekspresi-ekspresinya, dan kalau bisa kita bisa mencegahnya gitu sebelum anak melakukan hal-hal agresif tersebut gitu. Nah, setelah kita mendengarkan prognosis, kita lanjut ke treatment. Kita lanjut ke pelayanan yang akan kita berikan kepada anak agar sedikit demi sedikit gitu ya menghilangkan sifat agresif dari anak tersebut, dari DLA ya. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama itu mengenalkan DLA tentang berbagai ekspresi. Nah,
ini tuh kita bisa membuat kartu ekspresi ya, bisa kita print. Nah, ekspresi-ekspresinya jadi terlihat ya, misalnya ada emoticon yang marah, emoticon yang bahagia, misalnya ada emoticon marah misalnya. Nah, kita jelaskan ini loh, kalau misalnya adek lagi marah tuh ekspresinya seperti ini loh, jelek kan ya gitu ya, nggak bagus kan ya. Terus kita cari lagi nih kartu yang lain yang emoticon yang senang, yang bahagia. Nah, ini emoticonnya senang ya, yang bahagia ya. Jadi adek jangan marah-marah ya, mendingan kita kita senang-senang bersama-sama, kita saling berbagi, kita saling menyayangi satu sama lain ya. Jadi jangan ada berebut-rebut mainan atau misalnya berselisih pendapat seperti itu ya, jangan seperti itu. Nah, kita contohnya ya, secara umumnya mungkin bisa seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita bisa mengajak anak untuk menonton video edukasi tentang anak-anak yang baik itu seperti apa. Jadi kita jangan memperlihatkan yang buruknya ya, kita memperlihatkan yang baik-baiknya saja. Kita mempertontonkan anak itu yang anak yang tidak sedang marah-marah, tidak sedang mengamuk, tidak sedang mengomel gitu. Tapi kita tunjukkan video yang misalnya anaknya itu menghargai orang lain, menyayangi temannya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, pahami jika anak berperilaku baik dan beri apresiasi. Jadi kita harus memperhatikan anak. Jadi kan anak itu gak seterusnya gitu ya agresif, pastilah ada sisi baiknya gitu. Seperti manusia juga kan gak semuanya buruk gitu ya, ada sisi baiknya juga, sama halnya dengan anak gitu. Jadi meskipun di sini DLA ini memiliki sifat agresif, tapi ini tuh bukan sepenuhnya sifat DLA ini agresif gitu, enggak. Jadi ini tuh hanya sebagiannya aja gitu. Ada beberapa sifat yang mungkin DLA ini cenderungnya lebih ke agresif, tapi banyak juga sifat-sifat yang lain yang mungkin bisa menunjukkan bahwa DLA ini memang anak yang baik seperti itu. Nah, ketika kita melihat anak itu sedang baik, kita harus tahu gitu, oh ternyata anak ini sedang baik nih. Nah, lalu setelah kita tahu, kita peka gitu ya bahwa anak itu sedang baik, kita beri apresiasi. Nah, harusnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan bagus, misalnya seperti itu, disesuaikan kata-katanya yang bisa membuat anak merasa terapresiasi gitu ya, bahwa oh ternyata aku juga bisa diapresiasi. Nah, kesimpulannya, DLA ini memang memiliki permasalahan, yaitu memiliki sifat yang agresif. Tapi teman-teman semuanya, hal itu bisa kita rubah sedikit demi sedikit dengan konsisten gitu ya. Mungkin kita hanya bisa memberikan saran kepada orang tuanya bagaimana harus menyikapi anak yang memiliki sifat agresif gitu ya. Jadi agresif itu bisa dirubah dengan memberikan stimulus-stimulus yang positif bagi anak, membantu anak sedikit demi sedikit untuk menghilangkan sifat agresif tersebut, dan masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa kita berikan kepada anak. Jadi setiap permasalahan pasti ada solusinya, tetapi pasti tidak akan instan gitu ya, memerlukan beberapa bantuan dari beberapa pihak gitu. Jadi misalnya gak bisa hanya kita saja, tapi orang tua juga dan lingkungan juga harus mendukung supaya
DL ya, supaya anak-anak lain yang memiliki sifat agresif ini bisa sedikit demi sedikit berubah gitu ya, menghilangkan sifat agresif tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.